Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi biaya ingin menjelaskan materi tentang klasifikasi atau penggolongan biaya dalam akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya serta rekan-rekan kelompok saya. Nama saya adalah Rizka Indriani sebagai moderator. Kemudian ada Heru Lutfian sebagai pemateri pertama. Ada Muhammad Rakadar Fikri sebagai pemateri kedua, ada Cindy Aulia sebagai pemateri ketiga, dan ada Putri Humaira sebagai pemateri keempat. Sebelum memasuki materi tersebut, saya akan memperkenalkan apa sih itu biaya, dan apa saja yang termasuk dalam klasifikasi atau penggolongan biaya. Biaya adalah nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Biaya digunakan dalam penyusunan neraca. Biasanya berupa biaya yang belum terpakai dan dianggap mampu memberi manfaat sehingga dianggap aktiva. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi penggolongan biaya adalah dalam praktek akuntansi biaya mengenal penggolongan biaya menjadi 4 kelompok besar, yaitu penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Yang kedua, penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Yang ketiga, penggolongan biaya terhadap perubahan aktivitas. Dan yang keempat, penggolongan biaya sesuai dengan pusat biaya yang dibiayai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Heru Lutfian. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Pada prinsipnya, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 4 aktivitas utama, yaitu aktivitas produksi, aktivitas pemasaran, aktivitas administrasi dan umum, serta aktivitas keuangan. Selanjutnya, penggolongan biaya adalah sebagai berikut. Biaya produksi yaitu semua biaya yang terkait dengan aktivitas pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Biaya produksi selanjutnya akan dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah harga perolehan bahan baku yang terpakai dalam pengolahan produk. Demikian juga pada bahan baku penolong, harga perolehan bahan baku penolong yang terpakai dalam pengolahan produk. Biaya tenaga kerja adalah semua karyawan atau pekerja yang memberikan jasa bagi perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Biaya tenaga kerja akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, maka penggolongan biaya adalah menjadi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan dan amortisasi aktiva tetap, pemeliharaan aktiva tetap, biaya listrik dan air, biaya asuransi, biaya overhead lainnya, biaya pemasaran, yaitu biaya yang timbul pada proses penjualan produk jadi sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Biaya pemasaran terdiri dari biaya dalam aktivitas penjualan, penggudangan barang jadi, pengepakan dan pengiriman, periklanan, pemberian kredit hingga pengumpulan piutang. Administrasi penjualan. Biaya administrasi dan umum adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Umumnya biaya ini meliputi biaya yang timbul dari proses manajemen perusahaan secara menyeluruh. Biaya keuangan adalah biaya yang timbul dalam akibat proses pelaksanaan fungsi keuangan, seperti misalnya biaya bunga untuk memperoleh modal atau bunga pinjaman untuk membeli bahan baku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Metode penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya tersebut dibebankan, maka terlebih dahulu biaya digolongkan pada waktu pengeluarannya yang akan menjadi biaya. Penggolongan pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut. Pengeluaran modal atau capital expenditure adalah pengeluaran untuk memperoleh aktiva di mana akan memberi manfaat pada periode akuntansi saat ini atau di masa yang akan datang. Prosesnya adalah pada saat terjadi pengeluaran akan dikapitalisasi
ke dalam harga perolehan aktiva dan diberlakukan sebagai biaya pada periode akuntansi yang merasakan manfaatnya. Pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure adalah biaya yang langsung bermanfaat ketika dikeluarkan menjadi biaya dan tidak dikapitalisasi sebagai aktiva. Pada bidang usaha manufaktur, sering menjumpai kesulitan ketika harus memisahkan suatu pengeluaran apakah menjadi pengeluaran modal atau pengeluaran penghasilan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dapat menggunakan solusi sebagai berikut. Bila terjadi pengeluaran untuk membeli mesin, maka mesin tidak hanya bermanfaat pada satu periode akuntansi saja, sehingga pengeluarannya kapitalisasi pada harga perolehan aktiva dan diberlakukan biaya penyusutan pada setiap periode akuntansi yang menikmati manfaatnya. Pada pengeluaran yang relatif kecil untuk membeli peralatan maka akan digolongkan pada pengeluaran penghasilan saja dan diberlakukan langsung sebagai biaya. Pengeluaran yang hanya bermanfaat pada periode akuntansi, timbulnya pengeluaran baik atau jumlah besar maupun kecil akan digolongkan pada pengeluaran penghasilan. Pengeluaran yang relatif kecil dan sulit dirasakan manfaatnya pada beberapa periode akuntansi harus melalui keputusan manajemen perusahaan untuk penggolongan biayanya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan biaya terhadap perubahan aktivitas. Dalam proses produksi sering terjadi perubahan yang berhubungan dengan tujuan perencanaan dan pengendalian. Kecenderungan perubahan biaya dapat digolongkan menjadi biaya tetap atau fixed cost adalah biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan yang tidak berpengaruh oleh aktivitas produksi sampai jumlah tertentu, sehingga jika dipandang dari biaya satuan maka berbanding terbalik dengan volume produksi. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan volume produksi, sehingga biaya satuan menjadi konstan. Biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan volume produksi, tetapi perubahannya tidak sebanding pada biaya satuan di mana sampai pada aktivitas tertentu. Semakin tinggi volume aktivitas, semakin rendah biaya satuannya. Demikian juga semakin rendah volume aktivitas, maka akan semakin tinggi biaya satuannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu penggolongan biaya sesuai dengan pusat biaya. Jadi yang dimaksud dengan pusat biaya adalah tempat dari produk atau jasa yang dihasilkan seperti bagian atau departemen dalam perusahaan dan individu. Penggolongan pusat biaya dapat dibagi menjadi yang pertama biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang manfaatnya dapat teridentifikasi pada objek tertentu sebagai pusat biaya. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang manfaatnya tidak dapat teridentifikasi pada objek tertentu, tetapi justru dapat bermanfaat pada beberapa objek sebagai pusat biaya. Bila dihubungkan dengan barang jadi, maka biaya akan dibagi menjadi biaya langsung kepada produk yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung kepada produk yaitu biaya overhead pabrik. Pada umumnya, penggolongan biaya juga akan dilakukan berdasarkan bagian atau departemen yang ada dalam produksi. Tujuannya adalah lebih telitinya pembebanan harga pokok dan bagaimana mengendalikan biaya. Selanjutnya, pembagian departemen dalam pabrik adalah sebagai berikut. Departemen produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Departemen jasa yang menghasilkan jasa dan dapat dinikmati oleh departemen lain dalam perusahaan atau tidak melakukan aktivitas pengolahan bahan baku. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang klasifikasi atau penggolongan biaya dalam akuntansi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf kepada pembaca ataupun pendengar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.